teman-teman dari Komisi 4, adik saya Ansi Lema yang kelihatannya agak suka marah di Komisi 4 ya. Tapi saya ke DPR dulu, mungkin Ansi dulu ya. Anda itu di sana itu kadang-kadang galak kelihatan itu, tapi setelah itu biasa-biasa aja gitu. Apa gerangan yang terjadi? Ini salah satu penembak dari PDB nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bang Akbar Faisal yang saya hormati, Pak Jenderal Muldoko dan juga Pak Jenderal Budi Waseso, Bapak Ibu yang mewakili dari berbagai lembaga dan kementerian. Ada BPS, di sini ada Badan Pangan Nasional, ada juga Kementerian Pertanian dan sebagainya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama, Bang Akbar terus terang saya sudah baca, saya lihat paparannya, saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Nagari Institute karena melakukan kerja besar. Ini kerja visioner, Bang. Karena mempertemukan stakeholders pangan dan bicara melakukan evaluasi, melakukan refleksi sekaligus proyeksi tentang visi dan orientasi juga kebijakan politik pangan kita hari ini dan juga jangka panjang. Kami memberikan apresiasi yang tinggi. Saya langsung saja mengomentari, kalau lihat hasil studi ini, Nagari sudah memotret cukup lengkap dan komprehensif. Identifikasi masalahnya itu jelas. Saya mulai dengan beberapa hal penting soal data. Data tidak bisa ditolerir, harus valid dan akurat. Validasi data harus terus dilakukan. Karena begitu datanya bertolak belakang, yang satu lembaga mengatakan surplus dan lembaga lain mengatakan defisit, maka kebijakannya pasti akan berbeda. Satu akan bicara tidak perlu impor, dan yang lain akan bicara perlu impor. Saya kira persoalan data ini tidak sekedar validasi dan sinkronisasi, tetapi mungkin metodologi pengambilan datanya ini harus benar. Karena kesimpulan kami, BPS bicara data, Kementerian Pertanian bicara data, Badan Pangan Nasional bicara data, datanya ini sama. Intinya tidak perlu impor. Tetapi begitu dicek oleh Pak Buas dengan membawa Satgas Pangan, TNI, Polri dan bahkan BIN, faktanya kok berbeda. Nah, ini pangkal persoalan akar masalahnya ada di mana? Di atas kertas datanya itu optimistik, tetapi ketika diverifikasi di lapangan, mohon maaf yang terjadi seperti itu. Kami ditunjukkan penggilingan A, disebutkan ada gabah sekian, ternyata faktanya jauh dari itu. Kami tidak berpretensi untuk memihak mana yang benar, tetapi saya ingin tegaskan bahwa sampai hari ini persoalan ini masih menjadi soal dan kita belum punya jalan keluar. Dan kita tahu bahwa data ini vital, fundamental. Begitu salah data, maka kebijakan ke belakang semuanya akan salah. Yang kedua, kalau kita mau bicara politik pangan, yang pertama kita periksa dulu paradigma dasarnya, ideologinya ini benar apa tidak. Dari ideologi kita turunkan pada level policy atau kebijakan, baru kepada level aksi implementasi. Bicara politik pangan jelas, pendiri Republik ini Bung Karno omong, pangan itu soal hidup dan mati bangsa kita. Bung Karno bilang, jangan biarkan ujung lidah Anda dijajah oleh cita rasa bangsa asing. Artinya apa? Orientasi kita pada food sovereignty, food resilience, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Bukan semata pada ketahanan pangan yang bicara soal ketersediaan. Menurut saya, hari-hari ini lembaga dan kementerian belum tuntas dari soal ini. Belum tuntas. Dari hulu, kalau saya periksa software ideologisnya, saya tahu. Di hilir, kalau saya periksa software ideologisnya, saya juga bisa menyimpulkan. Dan dalam bernegara, soal ideologi politik pangan ini kita belum jelas. Maka kemudian ketika diturunkan menjadi kebijakan,
ini menjadi problem. Aksi implementasinya lebih bermasalah lagi. Mohon maaf, saya memperhatikan Kementerian Perdagangan itu kok agak suka ya impor. Saya bisa saja salah, silakan dibantah. Tetapi beberapa komoditi strategis, vital, kok terkesannya kita tidak berdaya. Yang berikut soal multilateralisme dalam politik pangan kita. Tadi sudah bicara, ada pandemi, ada perang, ada perubahan iklim, 3P. Kata kuncinya menurut saya tidak bisa tidak, sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya, tingkatkan produksi, produktivitas. Kalau produksi mau ditingkatkan, perkuat riset, hasilkan benih-benih yang unggul. Yang kedua, pangkas ketergantungan kita pada impor dengan cara substitusi impor. Buat mapping yang jelas, pewilayahan komoditi itu harus dilakukan supaya kita tahu di mana sentra-sentra produksi pangan kita yang kuat di sana. Diversifikasi pangan perlu. Kita tidak bisa terus bertahan dengan politik penyeragaman pangan yang rice oriented. Ini jelas-jelas membunuh kekayaan varietas lokal pangan kita. Yang tadi dikatakan oleh Pak Muldoko itu. Ada sagu, ada lain-lainnya gitu. Kita perlu perkuat riset ini sehingga kemudian ada hal-hal baik dan kemudian kita bisa memunculkan champion ini gitu loh. Kalau tidak, kita terus akan orientasinya impor, impor dan impor. Kalau seperti itu ya gak susah bernegara ini. Tidak susah bernegara ini. Kalau cuma sekedar impor kan. Dan impor itu mohon maaf kalau terus-menerus. Saya terjemahkan sederhana, itu bunuh petani. Katakan itu sebagai seorang yang ahli dalam bidang pertahanan. Yang berikut soal petani tadi sudah disinggung. Ada satu hal saya singgung yang mungkin yang belum masuk aja Pak. Soal penyuluh. Tadi saya lihat belum ditampilkan. Saya menyasar penyuluh ini karena menurut saya penyuluh ini adalah perpanjangan tangan negara yang menjembatani petani dan negara. Penyuluh ini hari-hari ada di lapangan, dia menjadi mata dan telinga negara kita, sekaligus menyampaikan pesan-pesan dari negara kepada para petani. Tetapi bagaimana perlakuan kita terhadap para penyuluh kita? Menyangkut bagaimana penguatan kompetensi, keterampilan mereka, bagaimana menyangkut kesejahteraan mereka. Kalau saya bandingkan pada era Orde Baru dulu, Orde Baru lebih serius mengurus penyuluh. Penyuluh ini tidak hanya mata dan telinga, tapi juga otak, kaki, dan tangan kita. Otak itu apa? Ya karena mereka kita anggap merupakan ahli dalam bidang pertanian. Soal ilmu tanah mereka paham, soal pupuk mereka mengerti, soal benih mereka tahu. Nah, bagaimana kelembagaan penyuluh ini harus kita perkuat? Yang berikut BPN. Ya kita semua senang ada BPN. Bagi saya BPN ini adalah konduktor yang mengintegrasikan, memainkan kepemimpinan dalam orkestra lembaga-lembaga pangan ini. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPN, kami Komisi 4 selalu menegaskan. Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi Pak Arief untuk bisa membuktikan minimal di beberapa hal yang merupakan komoditi vital dan strategis kita. BPN harus bisa hadir mengintegrasikan semua lembaga dan kementerian ini sehingga bisa menghasilkan sebuah jalan keluar yang terus terang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan penting ini. Saya kira Bang Abgar beberapa hal ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf saya tidak bisa lebih lama lagi karena harus ke Bandung nih Bang. Saya izin pamit nih Bang. Sebentar. Ini karena saya juga politisi ya. Saya ingin masuk pada wilayah itu. Tadi Anda mengatakan bahwa kok Kementerian Perdagangan itu suka banget impor ya. Emang ada yang nggak suka ya? Kayaknya suka semua, itu bukan cuma di perdagangan ya.
Silakan. Ya terus terang, bukan berarti saya membela mitra kerja kami. Ya, tetapi dari diskusi kami dengan Kementerian Pertanian, diskusi dengan Bulog, pada level pemikiran kami menyimpulkan bahwa mitra kerja kami ini memang orientasinya pada kedaulatan dan kemandirian. Tetapi kemudian kembali lagi kepada data tadi. Saya perlu meluruskan, Pak Bulog ini tidak bicara bahwa pro impor, tidak. Tetapi data yang didapatkan itu diverifikasi di lapangan, begitu yang kami tangkap. Dan terjadi semacam ada gap. Dan kemudian terjadilah mungkin kebijakan diambil, presiden juga tidak mau gambling, dan seterusnya ada impor ini, begitu. Jadi seperti itu Bang. Tetapi satu hal juga, saya lupa tadi, saya ingin mengatakan begini, Pak Muldoko, saya kira dalam urusan pangan ini negara tuh harus strong. Negara itu tidak boleh diperdaya oleh para the invisible hands atau the untouchable hands, atau dalam kurung mungkin mafia. Kan tadi Pak Bulog udah ngomong jelas, ada penyelundupan, beliau tahu sumbernya dan segala macamnya. Yang kayak begitu menurut saya negara tidak boleh kalah. Dan kalau kita periksa asal-usul negara, mulai dari Hobbes bicara soal negara berdiri, konsep Leviathan semuanya, kan tujuannya adalah untuk mengatur ini semua gitu loh. Dia punya power, punya kekuatan regulatif, bahkan sampai kepada kekuatan untuk dominatif dan intimidatif, kan begitu. Kok terkesan negara hari ini itu kayak tunduk takluk dan tidak berdaya terhadap ini untouchable hands ini. Masa sih kita tidak tahu? Nah ini repot nih kalau sampai kita tidak tahu. Mudah-mudahan mereka ini bukan politisi dan birokrat yang orientasinya pada rent seeking. Terima kasih. Politisi dan birokrat yang berkumpul di satu tangan lebih berbahaya ya.